Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toha Harun Ar-Rasyid. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang al-kalimah. Al-kalimah sendiri dapat diartikan sebagai macam-macam kata dalam bahasa Arab. Adapun tujuan pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini yang pertama ada memahami struktur teks deskriptif, yang kedua mengklarifikasi jenis kata isim, fiil, dan huruf, yang ketiga ada melengkapi kalimat dengan kata isim yang tersedia, yang keempat ada melengkapi kalimat dengan kata fiil yang tersedia, yang keenam ada melengkapi kalimat dengan kata sambung atau huruf yang tersedia, yang keenam ada menyusun kata menjadi kalimat, dan yang ketujuh ada membuat kalimat dengan pertanyaan yang tersedia. Oke, pengertian dari al-kalimah. Di sini ada al-kalimatu lafdun yadullu ala makna mufradin. Kalimah atau kata adalah lafaz yang menunjukkan arti tunggal. Bahya dan qasimu ila salatati aqsamin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Di sini kata dan atau kalimat terbagi menjadi tiga macam. Kalimat isim atau kata benda, kalimat fi'il atau kata kerja, dan kalimat huruf atau kata sambung. Nah, contoh di sini untuk kalimat isim ada zaitun tilmidun jadidun fil madrasati. Zaid adalah siswa baru di sekolah. Nah, yang berwarna merah adalah contohnya ya. Berarti kata zaitun merupakan kalimat isim. Kata tilmidun merupakan kalimat isim. Kata jadidun adalah kalimat isim. Dan kata al-madrasati adalah kalimat isim. Begitu juga dengan arafa zaitun nafsahu. Zaid yang sudah mengetahui atau memahami dirinya. Nah, zaitun dan nafsahu merupakan kalimat isim. Adapun contoh untuk kalimat fi'il, di sini ada dhahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad pergi ke madrasah. Dhahaba artinya pergi, merupakan kata kerja, maka dhahaba adalah kalimat isim. Yang kedua ada dakhala Muhammadun ilal fasli. Nah, Ahmad masuk ke dalam kelas. Dakhala artinya masuk, masuk merupakan kata kerja, maka dakhala adalah kalimat fi'il. Contoh untuk kalimat huruf di sini ada Ja'a Muhammadun minal maktabati. Nah, Muhammad datang dari perpustakaan. Nah, kata min yang berarti dari merupakan kata sambung. Nah, maka kalimat min adalah kalimat huruf. Kemudian contoh yang kedua ada Muhammadun roja'a Muhammadun ilal baiti. Muhammad pulang ke rumah. Nah, kata ke ilah yang berarti ke itu merupakan kalimat huruf. Nah, kemudian pengertian kalimat isim adalah madalla ala maknan binafsihi wa irim muqtarinin bizamanin. Kalimat isim atau kata benda adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Itu Muhammadin, Masyari'in, Ma'unwanin, Mahiwayatin, Masadiqin. Contohnya seperti Muhammadin, Syari'in, Unwanin, Hiwayatin, dan Sodikin. Wa min alamatihi ayyub badal jarri awit tanwini awit nida awit awit isnati. Dan di antara tanda kalimat isim adalah dapat menerima i'rab jar, tanwin, nida, alif lam atau isnad. Contohnya di sini untuk jar ada marartu bi Zaidin wa marartu bi Aika wa marartu bi Ahmadah. Di sini saya bertemu dengan Zaid. Nah, ini adalah huruf jar dan tanwin asroh adalah untuk alamat i'rab jar itu sendiri. Marartu bi Aika, saya bertemu dengan saudara engkau. Nah, ya adalah alamat dari i'rab jar. Kemudian marartu Ahmada. Fathah merupakan alamat bagi jar untuk isim yang tidak menerima tanwin. Kemudian untuk tanwin contohnya zaitun, tilmidun. Untuk nida contohnya ya zaitu. Nah, untuk alif lam contohnya zaitun fil madrasati.
Dan untuk isnad contohnya arafa Zaidun nafsahu. Kemudian pengertian kalimah fi'il adalah madalla ala maknan binafsihi utarinin bizamanin. Jadi kalimah fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Misalkan wayaskunu maskun. Contohnya seperti sakana, itu fi'il madi yang menunjukkan arti lampau. Kemudian ada yaskunu, itu fi'il mudhari yang menunjukkan arti hal sekarang dan mustaqbal atau yang akan datang. Kemudian uskun itu fi'il amar, merupakan kata perintah yang menunjukkan masa yang akan datang. Wa min alamati ayyuk balaqat awis sini awis saufa awit ta'it ta'niti awin nuni tafiti awil harfi mudharaati. Dan di antara tanda kalimah fi'il itu dapat menerima qad, sin, saufa, ta ta'nis, nun taukid dan huruf mudhara'ah. Nah, contohnya di sini untuk qad itu dapat masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Contohnya qad qoma zaidun. Zaid sungguh telah berdiri. Dan contoh yang kedua ada qad yaqulu zaidun. Zaid terkadang berbicara. Nah, kemudian untuk sin ada sayaqulu zaidun. Zaid akan berbicara. Untuk yang ketiga saufa ada saufa yaqulu zaidun. Zaid akan berbicara. Perbedaan antara sin dan saufa adalah pada waktunya. Jika menggunakan sin maka benar-benar akan bicara. Sedangkan jika menggunakan saufa maka artinya masanya akan masih lama. Saufa yaqulu, perkatanya itu akan lama. Kemudian untuk tak tanis itu masuk pada fi'il madi. Contohnya koma zaitun menjadi koma zaidatun. Ini untuk membedakan antara yang mudzakkar atau laki-laki dengan anak atau perempuan. Nah, untuk nun taukid contohnya saya kulanna zaitun. Zaid akan benar-benar berbicara. Atau ini untuk yang masuk ke fi'il mudhari. Kadang nun taukid juga masuk pada fi'il amar untuk memperjelas perintah. Kemudian huruf mudhara'ah di sini ada 4, yaitu ya, ta, za, dan nun. Huruf mudhara'ah atau huruf-huruf yang menjadi tanda pada fi'il mudhari. Nah, contohnya di sini ada yaqulu zaitun. Zaid dia akan berkata ya taqulu zaitun. Nah, Zaidah kan berkata takulu untuk mukhatab, engkau akan berkata takulina, kau perempuan akan berkata. Nah, kemudian ada akulu, saya akan berkata, dan nakulu, kita akan berkata. Kemudian untuk pengertian kalimat huruf di sini adalah madalla ala maknan fi ghairihi. Kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan arti bersama dengan kalimat atau kata yang lainnya. Mithluha, wamin, walam, walam, inna. Nah, seperti hal, min, lam, lam, dan inna. Jika kalimat-kalimat ini tidak bersamaan dengan kalimat lain, maka tidak memiliki arti. Walaisalahu alamatun yatamayyazu biha kamalil ismi wal fi'li. Dan kalimat huruf itu tidak memiliki tanda yang bisa membedakan kalimat huruf dan kalimat lain, seperti tanda yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Kemudian untuk materi yang kedua, sini ada nasul wasfi atau tes deskriptif. Nah, nasul wasfi atau teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya
bagaimana orang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Nah, struktur teks deskriptif itu terdiri dari deskripsi umum atau wasful ami, dan ada deskripsi khusus atau wasful khosi. Fungsi dari teks deskriptif ada fungsi sosial teks deskriptif dalam bab ini adalah untuk memberi informasi yang rinci mengenai orang atau benda. Dan jenis deskripsi dalam teks ini merupakan deskripsi objektif. Contohnya di sini ada yang di atas yang memiliki garis bawah merupakan nasul ami, wasul ami, atau deskripsi umum. Nah, yang tidak di garis bawah, kalimat yang tidak di garis bawah adalah wasul khosi atau deskripsi khusus. Contohnya di sini Muhammadun tilmidun jadidun yata'alamu fis-safil asyiri minal madrasati tsanawiyatil islamiyatil hukumi. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video pembelajaran kali ini. Demikian yang dapat saya berikan. Terima kasih.